Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kenalin, nama aku Apo Sispida Oren. Nah teman-teman, apa kabar nih? Lagi covid kayak gini, kita nggak bisa main ke sekolah, nggak bisa ke TTA bareng teman-teman. Ya pasti sedih ya. Tapi tenang aja, di sini Apo akan menceritakan kisah Nabi kita yang paling sabar, salah satu Nabi kita yang paling sabar. Yang kisahnya itu hebat banget loh teman-teman. Biar kalian gak bosan, yuk langsung aja yuk dengerin yuk. Oke teman-teman, kita mulai saja kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhas, salah satu keturunan Nabi Harun yang diutus sebagai seorang nabi pemimpin kaum Yordan. Beliau mendapat amanat kepada kaum Bani Israel untuk menuntut dan menasihati mereka untuk kembali ke jalan Allah. Kaum Bani Israel terkenal dengan kebiasaannya yang menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu ada di tengah-tengah kota sehingga kota itu dijuluki Balbak. Suatu hari, Nabi Ilyas melihat kaumnya menyembah berhala. Lalu Nabi Ilyas berkata, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan meninggalkan sebaik-baiknya penciptaan, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu terdahulu?" Mendengar ejekan Nabi Ilyas, Bani Israel berkata, "Hai Ilyas, beraninya kamu mengatakan kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga melakukan hal yang sama," seru kaum Bani Israel. Bahkan mereka sering mengejek dan menghina Nabi Ilyas, tetapi walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah. Sehingga suatu hari para kaum Bani Israel datang dan mengusir Nabi Ilyas. Sehingga Nabi Ilyas terpaksa untuk berpindah-pindah tempat tinggal agar tidak ada yang tahu. Dalam perjalanan Nabi Ilyas menemukan sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hati, dan saat itu salah satu keluarganya sedang sakit. Orang itu adalah Ilyasa. Ilyasa sedang sakit keras. Melihat itu, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar Nabi Ilyasa diberikan kesembuhan atas penyakitnya, sehingga Nabi Ilyasa sembuh atas izin Allah. Nabi Ilyasa tertarik dengan bagaimana Nabi Ilyas menyembuhkan Nabi Ilyasa atas izin Allah, sehingga Nabi Ilyasa memutuskan untuk mengikuti ajarannya Nabi Ilyas dan masuk agama Islam sejak saat itu. Saat Bani Israel ditinggal oleh Nabi Ilyas selama 3 tahun, Allah memberikan azab kepada Bani Israel dengan kekeringan yang sangat parah, tanah yang sangat gersang, kekurangan air, dan matinya hewan-hewan ternak. Selain itu, banyak dari Bani Israel yang meninggal dunia karena kelaparan dan kesusahan menemukan air. Setelah melihat kondisi Bani Israel, beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan berbicara tentang musibah yang menimpa mereka. Lalu seorang dari tokoh masyarakat berkata kepada jamaah, "Kita telah diperingatkan oleh Nabi Ilyas sebelumnya, akan tetapi kita tidak mempedulikannya. Bahkan kita mengusirnya. Dan sekarang apa yang dikatakannya terjadi sekarang?" "Lalu apa usulmu?" tanya salah seorang dari Bani Israel. "Kita harus menemukan Ilyas dan bertaubat kepada Allah. Lalu kita memohon kepada Ilyas agar berdoa kepada Allah agar tidak mengazab kita," usul salah seorang dari kaum Bani Israel. Seketika itu mereka berbondong-bondong dan mencari Nabi Ilyas. Mereka berharap agar Nabi Ilyas bisa membantu kaum Bani Israel.
keluar dari azab tersebut. Setelah pencarian yang lama, akhirnya Bani Israel dapat menemukan Nabi Ilyas yang sedang bersama Nabi Ilyasa. Bani Israel pun memohon kepada Nabi Ilyas untuk berdoa kepada Allah, dan mereka juga bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Kehidupan mulai damai. Tanaman yang tumbuh, air yang mengalir, binatang-binatang yang mulai segar juga. Tetapi beberapa tahun kemudian, Bani Israel membuat kebiasaan mereka dan juga melakukan kebiasaan mereka lagi dengan menyembah berhala, melakukan maksiat, dan lain-lain. Maka Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah agar Bani Israel dapat pelajaran. Tidak lama kemudian, Allah memberikan azab lagi kepada Bani Israel berupa kekeringan dan matinya hewan-hewan dan juga tumbuhan. Oke teman-teman, itu tadi adalah kisah dari Nabi kita Ilyas alaihissalam. Gimana, sabar banget kan ya Nabi Ilyas? Nah, kalau sudah waktunya kita berpisah, semoga kita akan bertemu lagi. Jangan lupa jaga kesehatan dan melaksanakan protokol